Kita ke informasi berikutnya, anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik. MKD sendiri telah memeriksa pihak pengadu. Musisi Ryan Pono melaporkan musisi Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Sebelumnya, Ryan telah melaporkan Ahmad Dhani ke Barreskrim Mabes Polri. Ryan mengaku tak terima marga dalam namanya kembali dipelesetkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Terkait laporan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan telah memeriksa pelapor. Dan menurut Wakil Ketua MKD, ada 2 kasus yang diperiksa. Kasus yang pertama terkait pernyataan Ahmad Dhani saat rapat Komisi 10 DPR RI bersama PSSI yang dianggap mengandung muatan rasis. Sementara kasus kedua terkait pernyataan mempelesetkan marga Pono menjadi porno yang dilaporkan oleh musisi Rayandi Rohi Pono alias Ryan Pono. Pengadu pertama Joko Swarovski ya. Ya, Joko Swarovski ya. Menyampaikan keprihatinan dan keberatannya bahwa pernyataan-pernyataan seorang anggota DPR di dalam rapat dengar pendapat ya terkait dengan pembahasan waktu itu Timnas ya yang dihadiri oleh Ketua PSSI menyampaikan pendapat-pendapatnya yang terselip ada narasi berbau rasis. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru yaitu sebagai anggota Dewan. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk selidiki dugaan penembakan remaja hingga tewas yang diduga dilakukan Kapolres Belawan. Polda Sumut juga menonaktifkan jabatan Kapolres Belawan untuk mempermudah proses investigasi. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus pasca penembakan seorang remaja hingga tewas yang diduga dilakukan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Olowansia Haan. Tim khusus terdiri dari petugas Irwasda, Propam, Direskrimum, dan Datlanfor. Polda Sumut telah menggelar olah TKP dan pastikan penyelidikan akan dilakukan secara transparan. Polda Sumut juga telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menonaktifkan AKBP Olowan dari jabatannya agar bisa fokus menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan AKBP Olowan juga akan melibatkan Kompolnas. Jika AKBP Olowan memang terbukti melakukan pelanggaran, tentunya akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tidaknya. Untuk itu kami memohon melaporkan dulu kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta restu dulu dari Mabes Polri untuk bisa menonaktifkan dulu Pak Kapolresnya, diperiksa dulu ya, karena ini kita kan harus transparan ya, jangan mengganggu pelayanan Kapolres di sana. Kami masih mohon arahan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan terlebih dahulu Kapolresnya untuk melakukan pemeriksaan. Ini demi transparansi. Ada satu SOP yang jadi pegangan bersama ya terkait bagaimana penggunaan senjata api. Ya, bagaimana termasuk ancaman dan sebagainya, yaitu nanti kami akan teliti dengan detail sehingga kita bisa mendudukkan persoalannya di mana. Kalau ada ancamannya karena apa? Ya, kalau memang ada ancaman, tindakannya kayak apa? Berikutnya, kalau ada tindakan terukur ataukah tidak? Kalau sudah terukur, bagaimana akuntabilitas pertanggungjawabannya? Misalnya dalam konteks yang paling ujung, akuntabilitas pertanggungjawabannya itu apakah ada pelaporan penggunaan senjatanya misalnya. Habis digunakan dia dilaporin enggak, pelurunya berapa, sidik jarinya gimana dan sebagainya. Lah itu ada semua. Lah itu ya nanti juga kami akan dalami. Penembakan yang dilakukan Kapolres Belawan terjadi saat aparat membubarkan tawuran yang terjadi di simpang kantor Camat Belawan. Tawuran semakin memanas di mana para pelaku melakukan aksi anarkis dengan menyerang kendaraan yang ditumpangi Kapolres Pelabuhan Belawan. Petugas pun melepaskan tembakan peringatan. Naas tembakan yang diduga dilepaskan Kapolres Belawan mengenai 2 remaja pelaku tawuran, di mana salah satunya meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar dan Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Kita ke informasi haji. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji asal Jakarta Barat yang tergabung dalam Kloter 20 Rabu pagi tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Jemaah calon haji Kloter 20 JKG akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis pagi. Ya, tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, 442 jemaah calon haji Kloter 20 Jakarta langsung masuk dalam aula gedung Asrama Haji Pondok Gede untuk menjalani pemeriksaan administrasi berupa pemeriksaan paspor, identitas diri, serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tanda bukti pelunasan biaya ibadah haji. Selain itu, ratusan calon jamaah juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki kamar untuk beristirahat dan menunggu jadwal keberangkatan Kamis dini hari menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan jemaah calon haji akan diterbangkan ke Tanah Suci besok Kamis pagi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Ribuan jamaah calon haji dari sejumlah embarkasi telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Mereka telah disebar di sejumlah hotel yang terdapat di wilayah Markazia atau kawasan Masjid Nabawi. Dan berikut laporan reporter Gigi Irfar dari Madinah, Arab Saudi. Ribuan jemaah calon haji dari penjuru dunia telah memadati Madinah, Arab Saudi, termasuk jemaah calon haji dari tanah air. Mereka memanfaatkan waktu untuk sholat berjamaah, beriktikaf, berzikir, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah di Masjid Nabawi. Meski hotel-hotel para jemaah calon haji Indonesia tak jauh dari Masjid Nabawi, cuaca yang menyelimuti Madinah perlu jadi perhatian jemaah. Pada siang hari, suhu di Madinah bisa mencapai 40 derajat Celcius ini, artinya kondisi kelembapan di Madinah cukup kering. Sehingga para jemaah pun diminta untuk mempersiapkan diri agar bisa menghindari paparan sinar matahari langsung, seperti menggunakan topi atau payung dan kacamata hitam saat beraktivitas di luar hotel. Selain itu, jemaah juga diminta untuk beristirahat cukup dan menjaga kondisi kesehatan mengingat waktu puncak haji yang masih cukup lama. Saat berada di masjid kawasan Madinah, saya banyak sekali menemukan para jemaah yang tersesat. Dan ini banyak saya temukan jemaah lansia. Diimbau bagi jemaah untuk selalu mengalungkan identitas di badan dan membawa minimal kartu nama hotel tempat menginap. Jemaah juga harus memperhatikan nomor pintu saat memasuki kawasan Nabawi sebagai patokan hotel. Apabila tersesat, jemaah pun diminta tidak segan untuk bertanya kepada para petugas yang telah disiapkan di titik-titik kawasan Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, kepolisian Makassar menangkap seorang aparatur sipil negara yang merupakan pelaku pelecehan seksual, di mana salah satunya seorang komika. Polisi menangkap pelaku OSD, seorang ahli agama di sebuah masjid di Kota Makassar. Pelaku juga merupakan pegawai negeri sipil. Dalam penyelidikan polisi, tersangka sudah mengakui telah melecehkan 16 orang santrinya sejak 2004 lalu. Polisi masih mencari kemungkinan adanya korban lain, termasuk seorang komika Bandung, EP, dan untuk diperiksa penyidik Polrestabes Makassar. Komika tersebut menceritakan pengalaman pahitnya di akun Instagram pribadinya menjadi korban kekerasan seksual di masa lalu saat berusia remaja. Predator anak ini melakukan aksinya dengan modus ingin mengetahui apakah santrinya sudah akil balik atau belum. Pelaku meminta para korban untuk berjanji tidak melapor ke orang lain. Dugaannya ada lebih dari 10 orang, nanti masih kita cari korbannya, dan ini sudah menangkap 1 orang tersangka. Nah, tersangka ini sudah mengakui dia